Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'da. Mohon izin Bu, perkenalkan saya Elvira Damayanti dari kelas HKIF. Di sini saya akan mempresentasikan materi tarikh tasiri yang bertema tentang konsep fikih dan syariah. Untuk pembahasan yang pertama, pengertian fikih dan syariat. Fikih secara etimologis berarti faham atau faham yang mendalam. Sedangkan secara terminologis, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syara atau kumpulan hukum-hukum yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih sendiri bukan menjadi suatu produk yang sekaligus jadi, akan tetapi melalui sebuah evolusi yang panjang. Sebagaimana diketahui bahwa beberapa objek kajian fikih seperti dalam hal jual beli, perkawinan, dan jinayah ternyata tidak sepenuhnya baru dan berasal dari Islam secara keseluruhan. Akan tetapi, terdapat pula praktek-praktek yang terlebih dulu telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam. Maka dari itu, evolusi tersebut terus akan berlangsung hingga mencapai kesempurnaannya. Jadi, secara umum, fikih adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan sebagai landasan dalam masalah akidah. Kemudian syariat. Kata syariat merupakan bentuk maf'ul dari syaronga yasra'u, yang secara etimologis berarti jalan ke tempat pengairan atau tempat mengalirnya air. Namun bangsa Arab sering mengartikan sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan. Selain penjelasan tadi, ada pula pendapat dari Manna al-Qotton yang menyatakan bahwa syariat adalah apa yang ditegaskan oleh Allah SWT untuk hamba-hambanya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan aturan hidup pada satu bangsa yang berbeda untuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhannya, dan hubungan antara sesama mereka sendiri, serta untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Qotton menegaskan bahwa syariat hanya dibuat oleh Allah SWT semata atau taswiri ilahi, sehingga aturan apapun yang dibuat oleh manusia tidak dapat disebut syariat, tetapi taswiri al-wad'i. Jadi, secara umum, syariat adalah ketetapan Allah SWT dan ketentuan Nabi Muhammad SAW, baik berupa perintah maupun larangan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Selanjutnya, poin yang kedua, persamaan dan perbedaan fikih dan syariat. Fikih dan syariat memiliki satu persamaan yang mengaitkan antara keduanya dalam mengarahkan umat muslim ke jalan yang benar, di mana fikih bersumber dari para ulama dan ahli fikih, tetapi tetap merujuk pada Al-Quran dan hadis. Sedangkan syariat bersumber hanya dari Allah SWT, Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, dan hadis. Adapun perbedaan fikih dan syariat adalah, yang pertama, fikih merupakan sebuah pemahaman manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan terdapat dalam kitab-kitab fikih. Sedangkan syariat merupakan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, fikih bersifat instrumental, sedangkan syariat bersifat fundamental. Yang ketiga, fikih merupakan karya manusia yang sangat dimungkinkan mengalami perubahan sesuai perkembangan zaman dan waktu. Sedangkan syariat merupakan ketetapan Allah SWT dan ketentuan Nabi Muhammad SAW yang berlaku abadi.
Yang keempat, fikih berjumlah banyak karena merupakan pemahaman manusia, seperti adanya beberapa aliran ahli fikih yang dikenal dengan sebutan mazhab atau mazahib. Sedangkan syariat hanya ada satu. Yang terakhir, fikih menunjukkan keragaman pemikiran, sedangkan syariat menunjukkan konsep kesatuan. Poin yang ketiga, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam dapat diartikan sebagai dasar hukum Islam. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ada 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumhur ulama. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang memuat firman Allah SWT yang disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rasulnya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, dan dibagi menjadi 30 juz. Menurut Zarkasji dalam bukunya Pengantar Ilmu Fikih, usul fikih menjelaskan macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam Al-Quran. Di antaranya, yang pertama, hukum-hukum yang berhubungan dengan i'tiqad. Yang kedua, hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak. Dan yang ketiga, hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah, yang meliputi hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan ibadah, dan hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut dengan muamalah. Selanjutnya, sumber hukum yang kedua adalah as-sunnah atau hadis. Para ahli hadis mengartikan hadis sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk qaul atau ucapan, fi'il atau perbuatan, dan takrir atau penetapan. Contoh dari hadis qauli adalah seperti hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan semua amal perbuatan tergantung pada niatnya. Selanjutnya, contoh dari hadis fi'li, misalnya cara melaksanakan sholat, cara menunaikan ibadah haji, etika puasa, dan cara menyelenggarakan peradilan dengan menggunakan saksi sumpah. Adapun hadis takriri adalah segala perbuatan sahabat yang diketahui Nabi Muhammad SAW, ada yang dibiarkan saja dan ada yang dengan tegas dinyatakan kebaikan dan kebenarannya. Kemudian sumber hukum yang ketiga adalah ijma'. Secara bahasa berarti sepakat atas sesuatu. Contohnya seperti menjadikan as-sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran, diadakannya azan dan iqamah 2 kali di sholat Jumat dan mulai diterapkan pada masa Utsman bin Affan. Kemudian, kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Sumber hukum yang keempat adalah qiyas, yang secara etimologi bermakna menyamakan sesuatu. Contohnya adalah hukum setiap minuman yang memabukkan seperti whisky, bir, dan lainnya adalah haram. Selain sumber hukum yang disepakati, juga terdapat sumber hukum yang diperselisihkan dalam melakukan ijtihad. Di antaranya, yang pertama, maslahah mursalah, yaitu suatu hukum atas dasar memelihara kemaslahatan. Contohnya, pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan atau kepentingan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan. Yang kedua, istihsan. Secara bahasa berarti menganggap sesuatu sebagai hal yang baik. Contohnya, Islam sangat melindungi dan menjamin hak milik seseorang, sehingga proses peralihan dan pencabutan hak milik tersebut hanya bisa dilakukan dengan persetujuan pemilik, kecuali ada kepentingan yang mendesak. Yang ketiga, ngurf, atau biasa disebut dengan adat. Contohnya, banyak ulama Malikiyah yang menetapkan hukum berdasarkan pada perbuatan-perbuatan penduduk Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan yang telah berlaku di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syara'. Yang keempat, Sat Azariyah.
diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah atau boleh. Adapun contohnya adalah pemberian hadiah kepada hakim. Seorang hakim dilarang menerima hadiah dari para pihak yang sedang berperkara sebelum perkara itu diputuskan, karena dikhawatirkan akan membawa kepada ketidakadilan dalam menetapkan hukum atas kasus yang ditanganinya. Dan yang kelima, istishab. Secara bahasa berarti mencari sesuatu yang selalu menyertai. Contohnya adalah kasus A mengadakan perjanjian utang piutang dengan B. Menurut A, hutangnya telah dibayar, tetapi ia tidak bisa menunjukkan bukti atau saksi. Berdasarkan istishab, maka si A dapat ditetapkan belum membayar hutang dan perjanjian tersebut masih berlaku selama belum ada bukti yang menyatakan. Poin yang keempat, kedudukan usul fikih dan kaidah fikih dalam pembentukan hukum Islam. Usul fikih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kaidah fikih, di mana usul fikih merupakan sebuah ilmu yang mengkaji dalil atau sumber hukum dan metode pendalaman atau istinbat hukum dari dalil atau sumbernya, yang juga berkedudukan sebagai pemberi pegangan pokok atau sebagai pengantar dari cabang ilmu fikih itu, yang berisikan teori-teori hukum, baik berupa asas-asas hukum, dalil-dalil atau kaidah-kaidah usul fikih yang harus digunakan untuk dapat memahami syariat itu dengan baik. Sedangkan kaidah fikih adalah dasar-dasar atau asas-asas yang berkaitan dengan berbagai masalah atau jenis-jenis fikih yang berfungsi mengikat berbagai hukum dalam satu ikatan yang menunjukkan bahwa hukum-hukum itu mempunyai kemaslahatan yang berdekatan. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.